Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rieka Sukmagustin dengan nomor induk mahasiswa 34031180144. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Pertama yaitu analis dan analisis sistem. Analis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Analisis sistem bertugas untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkannya, dan menyusun sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. Adapun banyak istilah bagi analis sistem saat ini seperti desainer sistem, pengembang sistem, konsultan manajemen, analis operasi, analis informasi, analis bisnis, dan knowledge engineer. Untuk sistem pakar, tetapi yang paling sering digunakan di Indonesia adalah analis sistem. Pembahasan yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab analis sistem. Tugas analis sistem yang pertama yaitu harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware dan software, dan database administrator. Adapun tugas utama analis sistem yaitu menganalisis, merancang, menerapkan, memelihara sistem informasi yang disusunnya. Perbedaan tanggung jawab antara programmer dan analis sistem. Yang pertama, sistem analis tidak hanya berhadapan dengan program komputer, ia juga bertanggung jawab dalam pemilihan perangkat komputer. Orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi akuntansi yang disusunnya, prosedur-prosedur sistem dan file atau database sistem yang digunakan. Yang kedua, kerja yang dihasilkan oleh analis sistem bukan merupakan suatu hal yang pasti. Ada banyak kemungkinan jawaban betul atau salah, dan solusi sistem merupakan suatu hal yang dapat dirundingkan. Yang ketiga, hubungan yang harus dijalin oleh sistem analis lebih luas dan lebih kompleks. Perkenalkan, nama saya Lutfi Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 340318148. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi. Untuk materi yang ketiga ada analisis sistem sebagai pemecah masalah. Kinerja suatu perusahaan bermasalah apabila dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, perusahaan dan komponen yang ada dalam perusahaan dianggap berjalan lamban dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian untuk data dan informasi. Data dan informasi sangat dibutuhkan di dalam analisis sistem sebagai pemecah masalah ini. Kondisi-kondisi di mana sangat dibutuhkan peningkatan informasi itu terjadi apabila kurangnya informasi yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan atau informasi mengenai situasi terbaru. Analisis data diperlukan apabila adanya kesimpangsiuran data, di mana data disimpan atau dikumpulkan di banyak bagian. Atau bisa juga data yang ada tidak fleksibel. Kemudian analisis ekonomi. Keuntungan ekonomi merupakan pertimbangan paling umum yang mendorong dikembangkannya proyek sistem informasi akuntansi. Untuk selanjutnya ada analisis pengendalian dan juga analisis keamanan. Untuk pengendalian biasanya diterapkan untuk meningkatkan kinerja dari sistem, pencegah atau mendeteksi kecurangan atau kegagalan sistem, dan menjamin keamanan dari data, informasi, dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Analisis efisiensi. Pengertian efisiensi adalah output dibandingkan dengan input. Masalah-masalah dan kesempatan yang muncul dalam efisiensi adalah bagaimana meningkatkan output dengan meminimalkan input. Untuk selanjutnya ada analisis jasa atau pelayanan. Analisis terhadap tingkat pelayanan yang diberikan perusahaan menjadi dasar dalam mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini. Peningkatan pelayanan dilakukan untuk menciptakan kondisi-kondisi seperti memperoleh akurasi data proses dan juga hasilnya, mencapai reliabilitas, memudahkan penggunaan, menciptakan koordinasi, dan menciptakan fleksibilitas. Berlanjut pada materi keempat, yaitu kedudukan analisis sistem dalam organisasi. Dalam organisasi, analisis sistem bekerja pada divisi sistem informasi komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembangan, pusat informasi, pusat database, dan juga pusat komputer. Seorang analis tidak hanya dapat bekerja di pusat informasi berbasis komputer dalam suatu perusahaan. Ia juga dapat bekerja sebagai pembuat software pada perusahaan komputer atau bekerja sebagai seorang konsultan.
Untuk materi yang kelima yaitu persiapan karir sebagai analis sistem. Yang pertama, harus memiliki pengetahuan teknik dan teknologi sistem informasi akuntansi. Tentunya, menjadi seorang analis sistem harus memiliki pengetahuan teknis dan teknologi sistem informasi manajemen saat ini dan juga tren teknologi di masa yang akan datang. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam pemrograman komputer. Analis sistem harus dapat menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi untuk diaplikasikan dalam aktivitas bisnis. Yang ketiga, memiliki pengetahuan bisnis secara umum. Analis sistem harus memiliki pengetahuan aplikasi dan fungsi-fungsi dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, memiliki kemampuan memecahkan masalah. Analis sistem harus memiliki kemampuan problem solving dengan memilah-milah masalah yang terjadi pada kelompok-kelompok tersendiri sesuai dengan kategori masalahnya. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Menjadi seorang analis sistem tentunya harus dapat berkomunikasi dengan efektif, baik lisan maupun tulisan. Yang keenam, mempunyai relasi yang luas. Yang ketujuh, memiliki kemampuan formal dalam menganalisis dan merancang sistem. Yang terakhir, seorang analis sistem harus berpengalaman. Artinya, ia harus pernah terlibat langsung dalam pengembangan sistem informasi akuntansi.